Pertarungan Mak Lampir melawan Dewi Racun berlangsung seru. Memang beberapa kali nenek jahat itu berhasil menghantam lawannya. Ranggadara menghantam Letnan Kui. Kim Mangun dan Nyi Tiol tampak begitu gigih. Pertarungan di depan penginapan ini berlangsung sengit dan menegangkan. Dewi Racun CS dikepung Company. Di kejauhan tampak murid-murid Mak Lampir bersama Grandong. Mereka hendak menyelidiki keberadaan Dewi Racun dan rombongannya. Bagus Sajiwo dan Rindi Antika lantas bersembunyi. Dengan pertimbangan akan lebih baik menolong Kalakondang terlebih dulu. Dan kemudian mereka membiarkan Grandong dan rombongannya berlalu. Begitu sampai di dekat penginapan, Grandong lalu alih rupa sebagai Indrajit. Maksudnya tentu agar tidak dikenali sebagai Grandong. Ki Mangun menyambutnya. Indrajit bertanya-tanya tentang kamar yang kosong. Dan juga yang sedang ada penghuninya, termasuk Dewi Racun beserta rombongan. Siapa dia? Tidak tahu. Baru tadi aku kenal. Namanya Indrajit. Jangan-jangan mata-mata Company? Mungkin. Pertanyaannya seperti sedang menyelidiki. Mahesa, selidiki siapa dia. Baik, Guru. Mahesa beranjak. Kamu lihat sendiri? Ya, betul. Semua buronan ada di dalam. Babu Tuan Foy, Nyi Tiol. Saya bilang semua. Ada apa? Itu. Di persembunyian mereka, Indrajit menyampaikan hasil penyelidikannya. Mahesa bersama Ranggadara dan Bondan melakukan pemeriksaan. Ternyata orang yang dicurigai sudah tidak tampak batang hidungnya. Mereka lalu masuk kembali. Mereka benar-benar mencari Indrajit sebab dicurigai sebagai mata-mata Company. Aku kan sudah menyuruh kamu hati-hati, Grandong. Kenapa mereka bisa mencurigai kamu? Mereka pintar. Semua yang mereka lakukan, kita harus tahu. Sekarang tugas kamu, Bajul, untuk bisa masuk ke dalam. Baiklah. Rubahlah dirimu menjadi ular. Iya, akan kulakukan.
Sementara itu Mahesa telah berkumpul dengan yang lain. Mereka membicarakan tentang sosok lelaki yang diduga adalah mata-mata kompeni. Dewi Bajul yang alih rupa menjadi ular mendengarkan dengan seksama. Puspita usul agar dirinya diizinkan untuk berjaga jika kompeni datang, sehingga mereka bisa mengetahui kedatangannya, dan dia minta ditemani oleh Mahesa. Dewi Racun mengizinkan. Lalu mereka pun pergi. Ada. Dewi Racun menyuruh Mahesa dan Puspita mengawasi jalan utama yang akan dilewati kompeni. Indrajit, kau awasi Mahesa dan Puspita. Kalau dia mau melaporkan kedatangan kompeni, tangkap saja. Baik. Dan kau Bajul? Dewi Sendok memerintah Dewi Bajul yang segera berangkat melapor. Sedangkan Indrajit mendapat tugas mengawasi Mahesa dan Puspita. Bagaimana bisa anakku bergabung dengan Dewi Racun? Ini tidak masuk akal. Di sebuah tikungan nampak Mak Lampir bersama rombongan pasukan kompeni. Guru, mereka masih di dalam, Guru. Kola, suruh Dewi Racun keluar. Baik, Guru. Dewi Racun, keluar! Penginapan ini sudah dikepung! Gopala teriak memperingati. Mak Lampir. Hah? Puspita tertawan. Kasihan. Puspita ikat tangannya. Bukan tertawan, tapi sengaja. Iya, betul. Puspita saja datang pada Mak Lampir untuk menyerah kita kepada kompeni. Puspita pengkhianat. Jangan gampang menuduh. Kita kan belum tahu apa sebabnya. Aku tidak takut. Mari kita lihat. Ya, apapun yang terjadi kita harus menghadapinya. Dewi Racun, keluar! Kami hitung sampai 3. Kalau dia keluar, terpaksa penginapan ini kami bakar. 1. Ma! Gopala menghitung dengan keras. 3. Dan tepat pada hitungan ketiga, Dewi Racun keluar bersama yang lain. Menyerah, Dewi Racun. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah. Kubunuh kau, Dewi Racun. Pertarungan di depan penginapan ini berlangsung sengit dan menegangkan. Mendapat serangan hebat, Dewi Racun CS melawan sekuat tenaga. Bondan hendak menolong Puspita yang terikat dan dijaga. Di lain tempat, Grandong sedang berusaha menangkap Mahesa seperti perintah Dewi Sendok. Ternyata tidaklah mudah. Bahkan dia beberapa kali menerima pukulan dan hantaman dari Mahesa.
Kau tidak akan bisa lolos dari sini, Dewi Rajun. Bawa ke kampus. Bual besar. Racun. Berani pada belakang. Apa juga berani? Kurang ajar. Ya. Pertarungan Mak Lampir melawan Dewi Racun berlangsung seru. Memang beberapa kali nenek jahat itu berhasil menghantam lawannya. Ranggadara berhadapan dengan Letnan Kui dan dia berhasil menghantam petinggi kompeni itu. Ketika ada kesempatan, dia segera menolong Puspita dan diajaknya lari. Perintah Letnan Kui ternyata tidak mudah bagi Grandong untuk bisa menangkap Mahesa. Apapun jenis dan bentuk serangan makhluk iblis itu selalu bisa dimentahkan oleh Mahesa. Ketika pertarungan mereka sampai pada puncaknya, tiba-tiba muncul Kalakondang bersama yang lain, lantas membantu Mahesa menyerang Grandong. Grandong mengeluarkan tombak saktinya dan memutarnya. Maka pakai hantaman prahara menyerbu pengepungnya. Mahesa membunuh sepedang malaikatnya. Agus Sajiwo mengeluarkan tombak Nur Ali. Kalakondang melakukan pukulan jarak jauh, dan yang lain pun menyerang Grandong yang tampak kewalahan, kemudian melayang lalu menghilang. Kemana pun kau pergi, kau tidak bisa lolos dari kami, Mahesa. Kau tidak akan bisa menghindar dari perbuatanmu yang buruk. Saya tidak lari dan menghindar, karena saya tidak melakukan perbuatan buruk seperti yang dituduhkan Kiai pada saya. Kamu memungkir, meski buktinya sudah jelas. Ada apa, Kiai? Kiai Bantaran menuding Mahesa. Kalakondang bertanya dan mendekat. Siapa pemuda ini? Itu Den Mahesa, anaknya Sembara. Anak Sembara? Aku sering mendengar nama kamu, tapi baru kali ini aku melihat kamu langsung. Den Mahesa, ini Rindi Antika. Dan ini yang paling ganteng, namanya Bagus Sajiwo. Keduanya ini sahabat ayahmu. Terimalah hormat saya. Kiai Bantaran maju lalu mencela Mahesa.
Anak ini tampan, seperti ibu yang cantik. Gagah, seperti sembara ayahnya yang sangat mandraguna. Tersayang, kelakuannya jahat, mencuri tasbih langit pusat milikku. Tuhan, saya tidak pernah mencuri tasbih langit. Kamu dan Basir datang kepada Pokan Lingga Buana. Aku terima dengan baik. Tapi lalu kamu mencuri pusakaku. Perbuatanmu benar-benar tidak bisa dimaafkan, Mahesa. Dengar, Kiai. Sejak saya turun gunung dan pasir, tidak pernah saya menginjak Pokan Lingga Buana. Berarti ada orang lain. Maksud saya, ada orang yang menyamar menjadi Mahesa. Ya, banyak orang-orang sakti yang berilmu gaib, yang bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Sangat banyak. Jadi Kiai jangan asal menuduh. Lebih baik diselidiki dulu dengan seksama. Yang lain menanggapi. Saya setuju. Saya sependapat dengan Bagus Sajiwo dan Indi Antika. Ada orang lain yang sengaja ingin mengadu domba antara keluarga Suara dengan keluarga besar perguruan Lingga Buana. Tidak bisa tidak. Perkara ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi buntutnya yang kurang baik. Saya sendiri pingin dan penasaran. Saya ingin soalan ini diselesaikan secepatnya di hadapan ayah saya. Ya, sebaiknya bersama-sama pergi ke Padepokan Kayu Sebatang. Iya. Mereka sepakat menemui Sembara. Sementara itu Ki Mangun masih melakukan perlawanan dengan gigihnya. Secara keseluruhan, pertarungan hidup mati ini masih berlangsung seru. Dalam keadaan yang berbahaya bagi kelompoknya, maka tiba-tiba Dewi Racun menepar sejenis racun ke arah lawan. Lalu kemudian dia dan kawan-kawannya tinggal gelanggang colong pelayu, menyelamatkan diri bagi keselamatan nyawa mereka. Apa tidak dikejar? Kalian semua, muka kalian akan bisa diobati. Muka kalian akan membus dan berbau bacin. Kalian akan mati perlahan-lahan. Pojok bentuk. Gagal lagi benang Dewi Racun. Mak Lampir marah. Mereka memukul. Tampak Ranggadara dan Puspita sedang berlari. Rupanya Rangga dan Puspita dikejar oleh Letnan Kui dan orang-orangnya. Mereka kini kehilangan jejak. Tomse, mana Indra dan itu Rai? Tadi dari sini, Tuan. Bodoh, memang ke sini, tapi kenyataannya tidak ada. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.